Jadi kalau anak muda itu komposisi tubuhnya kayak kita baru punya motor baru. Berarti kan ibaratnya mau digeber, mau diapain juga nggak ada masalah gitu. When did you lose your virginity? Tapi that's unavoidable. Iya. Harus dari diri kita sendiri yang aware how to control itu it. tepat kalimat yang Matthew bilang. Jadi if you aware that you are stressed, that means you are not stressed. Yes. If you aware that you are crazy, that means you are not crazy. Kenapa? Karena when you are aware, that means si crazy itu atau si stress itu dia akan menjadi objek. Nah, kitanya kan subjeknya gitu. Nah, ketika subjek dan objek adalah dua hal yang berbeda. Nah, makanya jadi poinnya tadi saya katakan tadi, nature of media massa itu adalah nature-nya adalah konflik, nggak bisa disalahin. Kita bisa mengambil itu sebagai sebuah kewaspadaan atau informasi. Yes. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai yang namanya modality bagi kita untuk menjadi takut dan cemas, jadi bukan hal yang bijaksana. Yep. Nah, sekali lagi saya bilang tadi melanjutkan tadi Papa bilang 400 orang terjangkit virus tertentu. Ya, paham ya. 399 sembuh, 1 mati. Beritanya apa? Yang meninggal. Beritanya apa? Meninggal. Yang mati, makanya. Dia nggak mau beritain yang 398 orang. Poinnya itu ya, Matt ya. Ingat kan gitu. Karena balik lagi, karena nggak ada dramanya sembuh itu. Gitu. Yang ada dramanya itu adalah yang mati. Nah, jadi kitanya makanya kenapa masyarakatnya butuh sebuah kecerdasan dan butuh sebuah kebijaksanaan. Jadi nggak bisa disalahkan, karena kalau ngebahas ini sembuh loh kemarin dia ini apa, iya jadi selesai dong di situ. Nggak ada yang bisa di offer gitu. Tapi kalau drama itu ada. Nah, cuma ironisnya brother, sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sedangkan sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, itu problemnya. Jadi pada saat kita akhirnya menjadikan konflik atau menjadikan versus sebagai yang namanya lifestyle kita, mengharapkan tubuh kita itu didominasi oleh yang namanya relax response. Relax response itu kalau sistem syaraf itu namanya parasympathetic nervous system. Modenya adalah rest and digest. Sedangkan kalau kita stres, itu kita didominasi oleh kebalikannya yang namanya sympathetic nervous system. Itu yang disebut dengan namanya stress response atau modenya yang dikenal dengan namanya fight or flight. Nah, jadi kalau modenya fight or flight, otomatis detak nadi kita jadi lebih keras gak? Jadi lebih cepat. Terjadi gak tekanan darah yang lebih meningkat? Terjadi. Gula darahnya jadi naik gak? Naik. Muscle tension. Apalagi yang lain. Production kita, kemampuan kita untuk mencerna makanan pada saat Matthew lagi stres, kira-kira makan jadi nggak enak, diare dan sebagainya, karena pada saat itu terjadi ketidakmampuan kita memproduksi ada salah satu yang namanya hydrochloric acid, itu salah satu the strongest acid in our body. Jadi konsep acid itu kan adalah ketika tubuh menciptakan satu kemampuan untuk menciptakan tingkat keasaman tertentu, dia bisa mengaktifasi si enzim. Nah, tapi kita ini nggak punya kemampuan itu karena kita stres. Akhirnya yang kita cari adalah obat mah, kan begitu. Paham nggak? Jadi salah pahamnya adalah kita mesti take care akar permasalahannya, bukan hilirnya, tapi hulunya. Itu bener banget. Nah, jadi maksud saya di Mada situ. needs to listen to this podcast. Bagus. Oke, sekarang gini. Nah, sekarang gini deh. Kita masuk ke topik yang kedua. Oke. Topik yang sederhana. Dava sama Matthew ini pencinta olahraga. Ya, badannya udah keren-keren. Itu Dava ini pencinta olahraga dan Matthew ini baru saja fitness berapa bulan ya? 5 bulan, tapi aku udah termotivasi dari Om Ade sama Papa udah dari lama. Karena kecil, kan dari ya. kecil Om Ade kan, kalau aku dari kecil kan kita ketemu di gym ya, di Kids Sport. Ya, jadi iya, aku ingat banget oh tuh. gitu ya. Iya kan, Kalau aku nonton dari Kids TV. Sport, Kids Sport. Am I right? Iya. Jadi intinya gini. Kurang indah. Betul. Kalau saya lihat fotonya waktu Matthew masih kecil-kecil, masih lato-lato gini, sudah dipangku sama Om Ade. Saya di sini nggak akan banyak panjang, tapi saya memberikan waktu kepada kalian untuk bertanya apa saja yang kalian dengar di pasaran di luar itu mengenai gym, mengenai harus begini dan segala macam. Karena apa aja, saya bebasin kalian bertanya apa aja. Karena ini momen yang sangat berharga. Ya, saya udah lama gak ketemu brother saya Aderai. Nah, sekarang mulai dari Matthew dulu, Dava dulu. Lu mau tanya, tapi ini mengenai gym ya. Makanan, vitamin, nutrisi, tidur. Oke. Ya. Oke.
I mean, Om Ade, ini belakangan ini udah 4 bulan I'm very strict on my diet kan. Oke. My diet is Dietnya apa tuh? jadi Dietnya apa, ini yang aku suka jelasin ke teman-teman aku yang kenapa kok bisa 4 bulan kayak gini. Badannya improve ya. Jadi correct me if I'm wrong ya. Jadi pagi I eat oatmeal Oke. and a scoop of vegan protein Oke. and then 4 eggs. Oh iya, oke. Habis itu I rest for a bit, Yeah. 10:30. Yeah. Itu jam 7 aku bangun. 10:30 I eat like rice and chicken. Okay. Aku makan. Yeah. Then I go to the gym. Oke. Aku nge-gym, habis nge-gym lapar banget. Iya. Makan lagi. Oke. Itu aku makan bisa 2 kali lagi. Oke. Itu udah bener gak Om Ade? But the food, but here kan kalau Om Papaku kan udah rumah ini basically udah rumah sehat karena mamaku udah nggak pernah masak yang namanya Iya, iya. kayak biasa lah Om Ade. Iya. Itu udah diet yang bener apa terlalu baik? Is too much of a diet? Iya, oke. Oke, jadi jawabannya sekali lagi mirip kayak yang tadi, precision and personalized. Yes. Artinya apa? Artinya kita selalu nggak ada cerita yang namanya diet yang paling baik adalah yang seperti ini, nggak bisa. Kenapa? Setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Matthew adalah seorang kan awalnya ibaratnya kayak anak muda nih gitu. Jadi kalau anak muda itu komposisi tubuhnya kayak kita baru punya motor baru. Berarti kan ibaratnya mau digeber, mau diapain juga nggak ada masalah gitu. Nah, Matthew kadar lemaknya rendah pasti. Sebelumnya berarti lebih kurus dong dari sekarang. Lebih kan? kurus ya. Betul kan? Nah, ini kan bukan kebalikannya ketika Matthew misalnya, ya sebelumnya saya 100 kilos gitu. Yes. Nah, itu pasti pendekatannya beda. Ini kan pendekatannya anak yang kurus lagi mau naikin berat badan. Yes. Jadi artinya kalau ibarat komposisi tubuh itu dia lagi mau naikin ototnya. Tapi dia bilang, saya mau beratnya naik, tapi lemaknya kan turun gitu. Nah, jadi yang dia lakukan sebenarnya ke satu, karena dia punya metabolic flexibility yang tinggi. Betul. Itu tuh bagus banget gitu. Jadi ke satu, Matthew bilang pendekatannya Matthew gampang aja. Saya makan carbs, pilihan carbsnya berarti yang bagus, betul kan? Yang bagus artinya, bagus tuh dalam arti bukan berarti, kalau kelebihan pasti nggak bagus ya. Tapi maksudnya dalam arti sumber dong. Makanya kenapa tadi keluar brown rice, keluar oatmeal, keluar apa gitu ya. Jadi kita anggap aja mendefinisikan itu sebagai sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan kalau misalnya Matthew makannya cereals atau makannya misalnya nasi goreng atau misalnya roti putih kan gitu. Nah, Matthew memilih untuk itu. Jadi satu jawabannya bagus. Kedua, Matthew bilang tadi, oh saya makan telur, ini apa? Nah, itu kan berarti memasukkan, kali ini kan kita bicara protein. Protein dari katanya protos is a building block. Yes. Jadi itu berarti batu batanya badan kita. Nah, problemnya orang dalam makronutrisi selalu makannya kalau anak-anak muda normal biasa makannya kan nasi goreng, mie ayam, mie goreng, nasi uduk dan sebagainya. Nggak salah, boleh-boleh aja. Cuma kalau kita lihat berdasarkan makronutrisi dia makannya apa? Karbo dan lemak, karbo dan lemak. Dan lemaknya juga buruk lagi. Bukan lemak yang bagus, tapi lemak yang proses is refined fats, bukannya natural fats. Karbonya is not like a fibrous carbohydrate, tapi yang dia makan adalah mostly are simple carbohydrates, bener kan? Yes. Jadi udah gagal total di sana. Tapi Dava dan Matthew enggak. Nah, habis itu Matthew bilang pas siangnya Matthew ganti lagi makannya. Berarti kalau saya tanya sumber proteinnya, Matthew berarti memvariasikan, mengkombinasikan dan merotasikan, udah bener kan? Betul. Jadi kalau saya rasa itu semuanya udah bagus. Tapi itu berlaku bagi siapa nih teman-teman, nggak boleh salah. Iya. Bagi orang yang mau nurunin berat badan, saya nggak akan rekomen gaya Matthew. Kayak aku, iya. Kenapa? Karena gaya Matthew adalah Matthew karbonya cukup medium to high. Ya, di sisi lain Matthew juga makan proteinnya kan udah cukup, udah bagus. Tapi Matthew ada gak sumber lemak yang dimakan di sana? Lemak. Sumber lemak tuh Lemak maksudnya? dalam arti fat dari minyak dan lain-lain. Iya, dari apa ada gak yang masuk? Jarang sih Om Ade. Oke, bagus juga. Jadi teman-teman, nah ini is a classic feud, pertempuran itu antara yang orang bilang yang namanya high fat low carbs melawan yang namanya high carbs low fat. Itu tuh nggak bisa dibahas di sini. Kenapa? Karena kebanyakan orang ibaratnya ada yang di kubu situ, orang kenyataannya bener. Gimana deh? Jadi some people can do what they're doing. Dia selalu merasa, orang selalu merasa low carbs high fat itu is the best bagi mereka. Low carb high fat. Iya, low carbs high fat. Jadi kalau low carbs high fat itu salah satunya yang paling, ya salah satu yang paling, bukan dalam tanda kutip ekstrim, adalah ketogenic diet. Karena dia bilang carbsnya maximum only 30 grams per day. Atau kalau tadi saya bilang low carbs high fat, maksimumnya adalah 100 grams per day. Gitu. Nah, menurut dia itu adalah yang paling ideal. Saya bilang nggak ada masalah ya, boleh-boleh aja selama latar belakangnya kamu apa.
Nah, tapi sekarang saya lagi ngobrol sama Axel Matthew yang dengan kondisinya dia seperti itu. Makanya kenapa memungkinkan dia untuk melakukan itu? Kenapa? Dan yang lebih canggihnya lagi adalah apa? Dia dari awal sudah melakukan yang namanya resistance training. Latihan beban adalah latihan yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Satu. Kedua, when you build your muscle, what is muscle? What is skeletal muscle mean? Skeletal muscle is the largest site of glucose disposal. Problemnya orang, dia bisa getting fat adalah karena apa? Karena dia nggak punya yang namanya tempat pembuangan gulanya. Orang ototnya nggak dilatih, Yes, so then it's gonna. otomatis dia punya kapasitas yang kecil. Udah itu kedua, when you are train your skeletal muscle, apa yang terjadi? You increase your apa? Leptin sensitif dan apalagi satu lagi yang sensitifnya juga. Yang sensitifnya juga adalah insulin sensitif. Insulin. Jadi akhirnya memungkinkan untuk kita ngambil gula yang lebih banyak di badan kita. Jadi prevent diabetes ya? Otomatis lah, itu udah otomatis seperti itu. Karena kita melakukan resistance training. Dan pas kita lihat lagi trainingnya Matthew dan Dava, kita lihat dia melakukan, Matthew pernah dengar ada strategi yang namanya training to failure. I haven't tried. Jadi pada saat Matthew latihan, kan kalau orang latihannya pakai ringan-ringan aja dia 15, 20, 30 kali. Tapi instead Matthew melakukannya adalah pas Matthew latihan, oke, buat pemanasan 15 kali, 20 kali is fine. Tapi and then you go to set inti, pada saat set inti Matthew kadang-kadang ngangkat cuma bisa sampai misalnya 8 kali aja, pas yang 8 udah paling habis. Selesai dari situ namanya training to failure. Right. When it comes to training to failure, itu salah satu referensi terbaru yang mengatakan bahwa training seperti itu akan meningkatkan yang namanya fat oxidation. Lebih optimal lagi gitu. Jadi akhirnya dia dapat kebermanfaatan yang luar biasa. Nah, makanya kenapa akhirnya kita nggak bisa bilang mana sih diet yang paling bagus, tuh nggak bisa. Tapi dengan Matthew melakukan hal itu adalah oke banget. Jadi prinsipnya, nah ini saya bikin tips aja sekarang. Jadi Dava sama Matthew kalau latihan gampang aja. Latihan caranya gampang. Yaitu adalah apa? Kalau 12 kali aja bisa ngangkat, berarti bebannya boleh ditambah. Tapi kalau 6 kali aja susah, berarti bebannya jangan ditambah. Kayaknya saya ada pertanyaan. Dek, saya kan udah lama nggak latihan. jujur aja. Oke, ya. Sekarang nih ya, Matt itu juga komplain sama saya. Karena saya kehilangan Tapi that's because you don't train yourself. Iya, Tunggu kita dulu, lebih ke tunggu. sana. Yes, because you don't train yourself. And then every time I train you, you're like, aduh Matt, kenapa nggak bisa dulu bisa kayak gini? Nah, Iya. kenapa gue pingin di podcast ini sharing deh? Karena pria-pria seumur kita sepertinya wajib tahu bahwa semakin kita berumur, semakin kita kehilangan Massa otot. massa otot. Betul. Dan sebenarnya the other around, sebenarnya itu yang mesti kita lawan. Betul. Sedikit aja deh, sampai Betul. mungkin pertanyaan dari Iya. Dava. Oke. Iya, jadi berdasarkan statistik, umur 30 tahun ke atas, setiap tahun kita akan mengalami 1% kekurangan massa otot. 1% setiap dari 30 ke 31. Kayak saya misalnya sekarang sama papa kita 51, berarti 21% kita kehilangan otot kalau kita nggak latihan. Nah, 1% kehilangan otot itu setara dengan 1-3% kehilangan fungsi. Jadi bisa bayangkan kalau seandainya, paham kan? Jadi bro, dulu lagi umur kita mau 30 tahun, kita begini, kita bangun langsung kita loncat, kita tangkap apa. Bahkan kita bisa ngedang misalnya. Betul. Tapi ketika kita usianya udah 51, kita mau kayak gitu nggak memungkinkan karena terjadi penurunan fungsi kita. Nah, bayangin kalau seandainya kita nggak latihan sama sekali, itu bisa up to 63% penurunan fungsi. Otot dikencangkan, yang terangsang adalah otot dikencangkan, yang terangsang adalah tulang. Nah, jadi problemnya ketika kita nggak latihan ototnya, maka otomatis tulangnya lemah. Begitu tulangnya lemah, pertanyaan saya, kita burn kalorinya lebih banyak apa lebih sedikit? Sedikit. Lebih sedikit. Metabolismenya lebih tinggi apa lebih lambat? Lebih rendah. Pertanyaan saya, kadar lemaknya naik apa turun? Pasti naik lah. Ketika kadar lemaknya naik, kerja jantung lebih berat apa lebih ringan? Lebih berat. Nah, pada saat itu terjadi metabolic syndrome. Poinnya paham nggak? Jadi 5 pemegang saham di tubuh kita, ini badan kita nih. 1 adalah fluid, cairan yang harus kita seimbangkan. 2 adalah organ tubuh tadi ya, jantung, paru-paru, ginjal, liver, empedu dan sebagainya, itu harus disehatkan. Nomor 3, tulang harus kuat. Nomor 4, otot harus kencang. Nomor 5, lemak harus rendah. Nah, jadi 5 pemegang saham ini ternyata kita realize, baru sadar bahwa ternyata pemegang saham nomor 4 si otot, dia mempengaruhi pemegang saham nomor 3.
pemegang saham nomor 3 dia mempengaruhi pemegang saham nomor 5. Domino effect. Betul. Nah, pemegang saham nomor 5 mempengaruhi nggak pemegang saham nomor 2? Yes. Begitu pemegang saham nomor 2 mempengaruhi pemegang saham nomor 1. Di sini runtuh yang namanya body composition tadi. Makanya begitu saya lihat tadi badannya Dava, badannya Matthew, saya lihat they have a really good body composition. Kesatu karena mereka masih muda, brand new. Kedua, mereka punya lifestyle yang bagus. Nah ini kita di train sama Om Ade nih. Iya. Gua challenge lo pull up. Oke, Dava ada pertanyaan nggak? Oh iya, ini Bebas, apa aja? I have two question ya. Yang pertama tuh kayak what do you think of balanced diet? Karena kan kembali lagi ke tadi yang Matthew bilang kan yang presisi kan, kembali lagi ke orangnya. Cuman kadang menurut aku sendiri waktu aku pengen mencoba healthier lifestyle, aku dari 0 to 100 langsung pengen completely berubah, dan itu menurut aku juga ada salahnya untuk diri aku. Karena badan aku belum siap, secara habit juga belum siap, jadinya tidak konsisten. Ya kan? Nah, I think there's a saying that a happy donut is better than a sad salad. Dalam artian mungkin kita itu harus juga balance diet, yang maksudnya ya healthy food penting sekali, cuman sesekali nggak apa-apa kan. Dan yang kedua pertanyaan aku, ini aku yang pengen tanya. Yang kedua tuh pertanyaan aku, there's the idea that kalau kita nge-gym terus terlalu banyak tapi melupakan mobility, seperti stretching dan lain-lain, kita jadi badan ini jadi sangat kaku dan juga itu tidak baik juga kan. What's the solution to that? Karena aku ada di momen dimana aku sangat nge-gym terus, mungkin ada beberapa movement yang salah, jadi juga jadi kaku sekarang. Ya jadi memang kalau saya rasa ini sebenarnya kadang-kadang kita di make fun ketika kita berbicara yang namanya balance diet dalam tanda kutip. Kedua ada juga yang istilahnya eat in moderation gitu. Kita di make fun kalau kita ngomong kayak gitu hari gini. Kenapa? Karena ibaratnya there is no such thing as a balanced diet, there is no such thing as a eat in moderation. Kenapa? Karena kita tahu semua dari kita itu irresponsible. Kita tuh sering denial, jadi kita bilang ya nggak apa-apa lah ya, makan ini dulu lah ya. Kan namanya juga balance diet. Jadi seolah-olah kita membuat satu justifikasi pembenaran daripada weakness kita. Nah jadi poin saya, paham ya maksudnya? Jadi poin saya yang saya mau jawab adalah sebenarnya kita santai aja gini, kita bilang saya pilih jenis diet yang memang suitable dengan diri saya. Itu saya lakukan. Habis itu saya bilang saya mau taking a day off, that's it, it's done gitu. Daripada kita bilang ya gue mah santai-santai aja lah, nggak makan ini oke, ini enggak, ini apa gitu. Ya problemnya adalah, bukan problemnya adalah fortunately gitu, keuntungannya adalah masalahnya anak muda memungkinkan gitu. Jangankan makan kayak gitu, mereka kalau latihan setiap hari ini 5 days a week, teman-teman makan pizza juga nggak kenapa-napa. Badannya biasa-biasa aja, benar-benar biasa-biasa aja. Karena apa itu tadi? Karena it's a brand new. Jadi flexibility, jadi state of metabolic flexibility-nya atau namanya phenotype itunya bagus. Jadi phenotype-nya. Umuran mereka pernah apa deh? Your favorite apa namanya? Saya tinggi saya 183, berat saya 55. Jadi kerjaan saya itu tadi kalau orang tanya 55 Om Ade? Iya, berat saya kan 55. Waktu pertama kali latihan? Pertama kali latihan. 18 years old? 16. Ya, 16 to 17 lah. Berat saya 55. Tinggi saya 183. Jadi udah 183, berat saya cuma 55. Nah, jadi dengan kondisi saya pada saat itu, wajar gak kira-kira kalau saya setiap 3 jam saya makan? Wajar dong? Nah, maksud saya itu gitu. Jadi ya saya akan ngelakuin itu aja. Tapi waktu saya makan, saya masukin nggak karbo, saya masukin karbo. Bahkan pada saat itu saya masukinnya nasi kan. Saya masukinnya nasi putih aja. Tapi setiap nasi putih pasti selalu ada protein, apakah daging, apakah ikan, apakah ayam, saya masukin aja. Dulu saya minta tolong ibu saya bikininnya, pokoknya harus ada supnya supaya saya bisa nelennya lebih enak kayak gitu. Lalu roti, katanya roti gandum bagus gitu kan, dulu kan nggak tahu gitu. Pokoknya padahal bagusnya hanya karena ada seratnya doang gitu. Seolah-olah gitu. Jadi saya makan juga ini apa. Tapi kelebihan karbohidrat itu saya translate dengan kerja keras saya di latihan. Jadi dari saya bench press cuma kuat misalnya hanya mulai dari kalau 20 itu berapa tuh? 40 ya, 40. Barnya 20 berarti 60. Dari kuat 60 sampai saya bench press bisa kuat sampai 220 gitu kan. Kemajuannya kan sampai plate-nya kan hampir sampai 5 kan. Saya kan kayak gitu waktu dulu ya, tapi itu decline lah saya dapetin. Kalau bench
bench saya nggak kuat sekuat gitu, tapi kalau flat saya nggak kuat, tapi kalau decline saya bisa sampai sekuat itu. Nah, kayak ngangkat beban dari kuat cuma 5 kilo sampai akhirnya satu tangan saya bisa kuat 40 kilo kan gitu kan sampai hari ini kalau itu. Itu artinya terjadi kemajuan jumlah otot saya. Nah, jadi bisa bayangkan nggak kalau seandainya kita ngebahas soal makanan, nggak usah pusing. Sekarang saya tanya gini aja. Waktu saya ngangkat bicep curl, saya pakai 40 kilo. Saya latihan ngangkat, misalnya anggap aja saya ngangkat bisa 7 kali ya, 6 kali, 7 kali, atau bahkan 10 kali. Ya, 40 kilo. Sekarang saya tanya, misalnya anggap aja Momi ya, gitu. Momi ikutan latihan beban sama Om Ade. Kira-kira Momi ngangkat dumbbellnya berapa? 4. Mungkin 5 kilo kali. 5. 10 mungkin nggak juga. Nggak mungkin sih 10. 5 ya? 5 ya. 5, oke. Berarti Momi ngangkat 5 kilo. Nah, berarti 5 kilo sama saya 40 kilo. 5 kilo berapa persennya saya tanya? 5 kilo is like 2-3% of it. 1%. Berapa persen? Kurang lebih 8 kali lipat, bener nggak? Iya. Betul nggak? Iya. 8 kali lipat, bener kan? Iya. Nah, pada saat someday, kebetulan Mommy sama Papi ajak saya makan bareng. Kita dulu pernah makan di Bandung rame-rame Iya, ya. pernah. Sama Yasmin Oke, juga ya? Iya. Nah, jadi pada saat kita makan, pertanyaannya, waktu Mama pesen makanan sama Om Ade pesen makanan, kira-kira jumlahnya sama nggak? Enggak, pasti beda. Ya bukan, tapi kan pada saat lagi di restoran itu Jumlahnya sama. jumlahnya sama Sama, nggak? iya, Benar nggak? sama. Poin saya adalah waktu kita masukin makanan kan sama. Iya. Tapi waktu saya bakar makanan, saya 8 kali lebih banyak daripada orang lain. Berarti kesimpulan harusnya saya punya hak untuk makan berapa kali? 8 kali. piring. Iya. Tapi instead I don't do that. Jadi akhirnya saya mendapatkan apa? Saya mendapatkan surplus. Lalu saya juga mengajarkan kepada Axel untuk dari umur segini mulai overall latihannya. Iya. Jadi kalau atas ya bawahnya juga dilatih. Iya, upper body, lower. Tantangannya sama lower body itu masalahnya kalau Lower body nih. Enggak. Kemarin nggak mau leg day sama orang berapa nih? Iya, enggak, masalahnya gini, saya mau kasih tahu nih sama Matthew yang paling gampang aja. Membayangkan tubuh kita Indonesia, lower body itu Pulau Jawa masalahnya. Nah, jadi ketika kita kuatkan si pulau itu karena memiliki populasi yang tinggi, jadi kalau kayak pilkada itu suara kita banyaknya di sana, itu jadi gede. Itu satu. Kedua, kita ngomongin, saya tanya sama Matthew nih ya, saya tanya. Yang bikin otot tumbuh dan berkembang itu related sama human growth hormone dengan testosteron. Sekarang saya tanya, itu badan kita kan memproduksi ya, tahu gak produksinya ada di mana? From protein. Bukan, di dalam, di part badan kita dia diproduksinya di mana? Tahu di mana? Muscle. Ya muscle. Iya, muscle-nya jadi tumbuh dan berkembang. Iya. Dia memproduksinya ada di mana, tahu gak? Kalau pria itu kan ada di namanya testis kita. Testis, oh. Iya, Iya. tahu ya. Jadi I mean, iya. itu namanya manufacturer-nya, pabriknya ada di sana. Nah, sekarang saya tanya, otot terdekat dari pabrik itu ada di mana? Otot terdekat? Kaki. Iya, that's it. And then the largest muscle yang ada di badan kita ada di mana? Kaki. Back. Tepat sekali, ada di kaki, Iya. paling banyak. Oke. Kaki paling banyak, kenapa sekarang saya tanya? Ini apa namanya? Bicep. Bicep. Ini apa namanya? Tricep. Tricep. Kalau bicep, bi itu 2, bicep itu kepala. Iya. Tricep apa? 3 kepalanya. Iya, Nah, iya. ini baru depannya kaki aja, itu dia namanya quadriceps. Artinya berarti berapa kepala? Baru depannya doang. Iya. Itu udah 4. Di belakangnya dia punya bicep lagi juga. Bicepnya kaki apa namanya? Hamstrings. Iya. Itu bicepsnya kaki. Wow. Terus ada glutes nggak? Ada. Ada glutes lagi. Iya. Ada lagi 2. Ada gastrocnemius soleus, tahu nggak? Apa itu? Betis kita. Betis, ya. Betul ya. Yang ada es krimnya, ada cone-nya. Banyak nggak otot di kaki kita? Banyak banget. Banyak. Nah, Iya. jadi ketika Matthew latihan itu jackpot. Kalau kita ngomongin progressive overload itu, jadi artinya, jadi kalau parameter daripada muscle building, itu parameternya adalah load, beban. Paham ya? Jadi parameternya adalah beban itu sendiri. Jadi semakin beban semakin berat, semakin baik. Tapi dengan notabene, dengan catatan. Catatannya adalah, dibalikin lagi, it's not how many reps you do, it's not how much you lift. Tapi adalah apa? How, ibaratnya, how much stress yang kita berikan kepada otot yang kita targetkan. Nah, jadi how much stress yang kita berikan kepada otot yang kita targetkan itu berhubungan dengan banyak hal. Nah, salah satunya yang kayak tadi saya katakan, yang namanya mind and muscle connection, satu. Yang kedua yang namanya time under tension, itu 2. Yang ketiga nanti berhubungan dengan yang namanya tempo, yang namanya asosiasi dan sebagainya. Nah, jadi maksud saya sekali lagi,
Waktu latihan itu kita bahasa sederhananya, kita mesti bisa rasain otot yang kita latih. Jadi mulai take one step at a time. Latihan yang ringan aja dulu buat kaki. Tadi kan Dava bilang, saya latihan kaki, tapi kok kemajuannya nggak pesat. Saya katakan tadi, ya nggak apa-apa Dava, pertama mesti sabar dulu. Kesatu latihannya dulu yang ringan-ringan dulu nggak apa-apa. Nah, pendekatan daripada pemula, kalau baru mulai olahraga tertentu, dia harus mastering the art of proper formnya dulu. Jadi gerakannya benar-benar kerasa. Contohnya misalnya pada saat leg press. Waktu kita leg press dorong kaki kita, kaki kita dorong, waktu kaki kita dorong ke atas itu kita tidak membayangkan waktu itu adalah mendorong beban dari titik A menuju destinasi B. Yes. Tapi yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah membayangkan istilahnya menikmati proses stres yang ditumpukan kepada kaki kita, si paha kita, sehingga pada saat itulah kita bisa benar-benar merasakan si mind and muscle connection-nya. Jadi waktu kita melakukan gerakan mendorong tadi, baliknya juga harus betul merasakan. Nah, jadi ada yang namanya concentric, itu artinya positifnya. Eccentric namanya negatifnya. Nah, jadi waktu kita dorong ke atas itu kita boleh dorong dengan cepat 1 detik. Lalu kita tahan di puncak gerakan, bukan diistirahatin, tapi kita kencengkin badan kita di puncak gerakan. Jadi kayak kita flex otot kita pada saat ke atas, kita flex, kita tahan 1 detik. Pada saat itu baru kita turun 2-3 detik. Baru dorong lagi, tahan di puncak gerakan, turun 2-3 detik. Nah, itu artinya apa? 1, 1, 3. Nah, jadi temponya berarti 5 detik untuk 1 repetition. Makanya kenapa nanti kita bisa jelaskan kenapa latihan 1 jam itu adalah yang terbaik. Karena kita akan bisa lihat 1 kali latihan kita itu membutuhkan waktu kurang lebih average 50 seconds. Karena tadi tempo yang kita lakukan adalah 1 reps itu require 5 detik. Jadi biasanya rata-rata kita kan di 10 kan. Atau kalau kita mau lakukan tadi, kalau bebannya udah berat, berarti maksimum maybe 7 or 6 reps kan, minimum 6 reps. Kalau training to failure. Nah, jadi kemampuan kita itu di 1 repetisi itu, di 1 set itu hanya cuma 1 menit. Istirahat 1,5 menit untuk fokus ke testosterone level, 1 menit untuk fokus ke HGH, ke human growth hormone. Nah, jadi kalau teman-teman latihan tuh kayak gitu. Jangan istirahatnya 3 menit, 5 menit, kebanyakan posting kan, gitu kan. Next. Besok kita ada latihan. Anak muda, kalau latihan baru gede dikit langsung sah. Nah, jadi Dava begitu kuat misalnya 12 kali aja gampang, bebannya tambahin lagi. Kuat, masih kuat 12 kali aja gampang, bebannya tambahin lagi. With the 5-second motion. Kenapa? With the 5-second motion itu. Iya, tapi 5 second kan total. Iya. Turunnya yang pelan itu paling cuma 2-3 detik aja sih sebenarnya. Hanya tujuannya sebenarnya saya cuma mau bilang ibaratnya jangan berfokus kepada positifnya dorongnya, tapi berfokus kepada the whole proses dari awal sampai akhir. Ya, itu kayaknya Didi pernah ngajarin Matthew ya. Iya. Latihan yang Didi bilang waktu latihan bicep waktu itu ya. Waktu ngangkat turunnya mesti ditahan lagi. Iya. Jadi bukan jadi bukan berapa kali kita mengangkat, bukan berapa berat kita mengangkat, tapi kita stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Nah, maksudnya di sini sebenarnya kita berfokus kepada yang namanya, kalau teman-teman bilang tuh yang namanya tipe 2B. Jadi kalau otot itu ada tipe 1, ada tipe 2A, ada tipe 2B, ada tipe 2X. Nah, saya kasih contoh yang umum aja ya buat teman-teman. Kalau Matthew lari jalan atau naik sepeda, kan ada otot yang kita lakukan buat mengayun si itu kan. Nah, kalau lari atau naik sepeda kan ada otot yang kita pakai buat mengayun kita bergerak. Itu yang kena itu adalah otot tipe 1 namanya. Jadi Matthew bisa melakukan itu, Dava bisa melakukan itu lebih dari 1 menit. Bener gak? Kan larinya jalan aja terus kan? Iya kan? Jalan aja terus bisa lebih dari 1 menit. Itu yang kena itu otot tipe 1 namanya. Jadi type 1 muscle fiber. Nah, tapi saya bilang, Dava, Matt, bisa gak pas tadi lagi lari, tolong dong sambil dorongin mobilnya Om Ade gitu ya. Mobilnya Om Ade agak mogok nih gitu ya, mobil tua, jadi tolong dorongin. Lari sambil dorong mobil, berarti pertanyaan saya, ada gak beban intensitas yang jadi lebih tinggi gak terhadap si otot tadi? Kena kan? Itu berarti kenanya tipe 2A. Nah, di tipe 2A, performance-nya kita untuk terjadinya muscle growth itu jadi meningkat. Yang tadinya kita misalnya kenaikannya cuma bisa paling 25% atau 10%, ketika tipe 2A kita bisa naik bisa sampai 50%. paham? Paham banget. Nah, sekarang
Saya bilang lagi, Matt sorry ya, di mobil saya yang tadi didorong, kebetulan banyak barang-barang yang ada yang saya mau masukin ke dalam sana. Saya masukin barang-barang, termasuk juga mungkin keponakan saya semuanya naik ke dalam mobil itu. Matthew sama Davat tolong dorongin juga itu mobil. Tambah berat gak? Tambah berat. Ketika tambah berat yang kena tipe 2B. Jadi makin berat lagi, tipe 2B yang kena. Jadi makin berat lagi ngangkatnya, makin berat lagi. Pada saat ngangkatnya makin berat lagi, apa yang terjadi? Terjadi kenaikan advantage. Karena kerusakan kan meningkat. Berarti apa yang terjadi? Instruksi ke otot signalingnya lebih bagus lagi. Jadi ototnya bisa tumbuh dan berkembang lebih naik lagi 80% sampai 90%. Itu tipe 2B. Dan terakhirnya apa yang dilakukan? Waktu dorong dengan anak-anak yang banyak, udah tuh saya bilang, tolong dong lewat jalan situ. Jalan yang mana? Jalan yang nanjak. Jalannya jadi nanjak, habis itu penumpangnya banyak. Pas giliran lagi Matthew sama Davat dorong itu mobil, udah nanjak, bebannya banyak banget. Habis itu yang lebih gilanya lagi, keponakannya Made bandel. Dia ngapain? Dia tarik rem tangan, jebret. Jadi udah dorong di rem tangan, habis itu bebannya itu sudah seberat itu di tanjakan. Apa yang terjadi? That means you hit type 2X. Nah pada saat itu is a 100% you will get growth-nya itu sendiri. Berarti gradual increase tuh ya? Betul. Nah jadi ini hanya sebuah analogi saja, tapi poinnya adalah apa yang tadi saya bilang. Jadi ketika Matthew ngangkat bebannya ringan-ringan, ya santai bisa 20-30 kali, berarti you only hit one type 1. Pada saat you put some weights little bit sehingga you bisa ngangkat 15 kali enak apa, you tip type 2A. Tapi ketika kita cuma training to failure, hanya cuma bisa ngangkat 6-7 kali, that means you hit type 2B. Itu pun juga hit type 2B-nya di last reps-nya doang. Gitu. Tapi pada saat waktu pas udah terakhir itu kita bikin strategi total muscle fiber failure. Total muscle fiber failure adalah apa? Positif udah nggak kuat kan? Dia pasti turun duluan kan? Positive failure namanya. Sekarang dibantuin sama papa. Ayo Matt, papa bantuin naikin ke atas. Ini udah nggak kuat Matthew ngangkatnya. Bantuin ngangkat sampai atas, Matthew yang tahan ke bawahnya. Dibantuin lagi sama papa, tahan lagi. Dibantuin sama papa, tahan lagi sampai akhirnya benar-benar nggak kuat. Itu second failure, namanya negative failure. Tadi total positive failure, yang kedua negative failure. Yang ketiga, terakhirnya istirahat 10 detik, rest pause, langsung dihajar lagi ngangkat, lalu suruh tahan di sini. Dia Matthew tahan selama-lamanya. Pada saat itu dan juga 2X. Paham nggak? Itu yang namanya is a total muscle fiber failure, which is conclude of apa aja, mulai dari positive failure, negative failure, and static failure all together, baru kena. Nah jadi poin saya di sini, saya cuma mau bilang quality of latihan seseorang itu beda-beda gitu. Betul. Jadi bukan berarti kita udah posting di gym kita lagi ngangkat-ngangkat, kita pikir kita akan mendapatkan hasilnya, ya silahkan saja. Tapi semuanya kembali tergantung kepada usaha, effortnya masing-masing orang. Paham nggak kayak gitu? Matthew, Dava paham? This is more than enough. Ada satu pertanyaan fundamental saya yang selalu mengganggu saya. Mumpung di sini ada milenial, karena kan tujuan podcast ini adalah menggabungkan expert atau tokoh terhadap milenial. Jadi mereka bebas bertanya. Tolong kasih tahu milenial pada umumnya dan dua milenial ini bahwa steroid tidak baik di I think, Iya. Ya sebenarnya lebih kepada kayak yang namanya penyalahgunaan obat dan pembenar gunaan obat. Jadi kalau kita ngomongin steroid sendiri, ada orang-orang tertentu yang mengalami yang namanya atrofi dan sebagainya, atau mungkin ada orang karena habis kecelakaan dan sebagainya, mungkin ada kepentingan terhadap itu, silahkan aja gitu ya. Tapi maksudnya di sini kalau papa maksud tadi adalah steroids dalam arti kita bicara anabolic steroids, performance enhancement, kayak human growth hormone tambahan tadi dan sebagainya, saya rasa bukan ide baik. Kenapa? Karena kembali lagi warisan daripada pola hidup saya itu kemandirian, bukan ketergantungan. Jadi jangankan kita berbicara ketergantungan dalam hal obat yang nanti punya side effect, yang nggak ada urusannya aja, yang side effect-nya rendah aja, kita aja nggak mau tergantung. Nah salah satu contoh yang paling gampang, saya yang paling populer itu namanya PWO ya. Tahu PWO ya? is this SARBs bukan ya? PWO tahu gak apa? Pre-workout. Pre-workout supplement gitu ya kan.
Nah sekarang anak-anak zaman sekarang coba pakai pre-workout kan, habis itu semangat dong latihannya. Pre-workoutnya habis kan nggak mau latihan. Paham nggak di situ maksudnya? Padahal pre-workout sendiri isinya juga bukan apa-apa sih sebenarnya, cuma paling kafein, L-arginin, lalu juga nitric oxide dan sebagainya. Bukannya gimana-gimana gitu. Tapi maksud saya ketergantungan itulah adalah bukan hal yang mau kita ibaratnya kita alami. Dan yang kedua yang paling parah ya itu tadi guys saya bilang masalahnya dampak sampingnya itu benar-benar masif banget, masif. Itu nanti akan terjadi yang namanya kalau istilahnya counter response atau counter produktif tadi gitu. Jadi kita ditambahin yang namanya testosteron dari luar, otomatis badan kita akan bilang gue kan udah sering dikasih nih kayak bantuan dari luar. Jadi gue nggak perlu kerja lagi sendiri. Nah makanya kenapa pada saat itu dia akan shutdown semua fungsi tubuh kita dan ketergantungan. Jadi kalau orang dikasih bansos waktu COVID aja nggak apa-apa, tapi kalau dikasih bansos seumur hidup jadi pemalas nggak? Ya. Iya maksudnya itu. Itu di film kan Icarus ya di Netflix yang membahas doping and why Russia was also banned out of the Olympics. Iya banyak sekali lah. Ibaratnya bukan sesuatu yang why bother kita masuk ke dalam ranah itu, bukan ide baik kalau menurut saya. Kalau saya rasa kita do it naturally karena kembali lagi kayak saya bilang, if you're a fitness mania, you're not just a sportsman, number one. Number two, you're not just a student, karena kita terus harus belajar. We are student for life ya. Kita belajar tentang nutrition, exercise, fisiologi, kita belajar banyak macam-macam kayak mindset dan sebagainya. Lalu yang ketiga katanya, but you are also an artist. Artinya apa? Seorang pelukis menggunakan kanvas sebagai media for you to express your art of work. Seorang pematung menggunakan kayu dan batu sebagai media untuk mengekspresikan art of work mereka. Tapi seorang anak fitness menggunakan apa medianya? Your own body as a media for you to express your art of work. Jadi you are an artist. Gitu. Jadi it doesn't matter people have this kind of style, you have your kind of style. Mungkin banyak orang yang mungkin Matthew punya, dia ototnya lebih gede, dia lebih apa, it doesn't matter, you have your own style, you have your own art. Davan nanti punya gayanya sendiri lagi, it's fine gitu. Problemnya sama atlet adalah kadang-kadang atlet kan suka ngerasa I have to beat you, then I can have that confirmation bahwa I'm a champion gitu. Tapi if you're an artist, you're not just an athlete, you're an artist. If you're an artist, you don't need to beat anyone. Makanya the true victory is not how good you are compared to others, but how good you are compared to you used to be. Itu yang poin daripada itu. Bener banget. 3 jam kita di sini, kalian dapat full of knowledge. Ini kuliah ini. Udah kuliah ini. Karena kita tuh mau menemukan milenial dengan tokoh lah, pro expert, supaya kalian bisa ngomong langsung tanpa batas. Oke, sehingga kalian bisa menularkan. Om Aderai nggak akan bisa seperti ini tiap hari, tapi melalui kalian bisa ngobrol di fitness, kalian bisa cerita, oke, gue dapat dengan orang yang 30 tahun di industri. Nanti kita latihan bareng, kita bikin YouTube yang lain. Boleh. Ditunggu. Ya. Nanti saya tunggu di Bandung ya. Oke. Jadi main ya ke Bandung. Oke, Om Adit. Aderai, thank you very much brother, Thank you, brother. for your time. Thank you, Om Adit. Thank you for inviting me. Thank you. Sama-sama. Makasih. Thank you so much. Thank you. Thank Buat you all. episode berikutnya polanya masih sama, akan ada tokoh atau profesional yang akan duduk bersama milenial. Sampai ketemu. Thank you. Bye-bye. Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.